Kami sungguh senang ada di sini. Last year, the devil didn't want us to come, Tahun lalu setan nggak mau kami ke sini. but we came back anyway. Tetapi kami kembali datang. Haleluya. Amen. Let's all turn in our Bibles Mari buka Alkitab saudara. to Exodus chapter 17. Keluaran pasal yang ke-17. 17, 8 through 16. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Mari sama-sama ikuti, saya baca, demikianlah firman Tuhan. Semua baca atau semua ikuti, atau kalau mau sama-sama baca. Ini luar biasa firmannya. 1, 2, ya. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya. Salah. Nang mangat dope. Sama-sama dari pasal 17 Keluaran ayat 8, 1, 2 ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penaklah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya apa? Tuhanlah panji-panjiku. Sekali lagi, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Go ahead and pray for us, Pastor. Kita doakan lagi. Lord, touch us today. Jamah kami sekarang Tuhan. May your name be glorified. Biarlah namamu dimuliakan. May your word be lifted up. Firmanmu ditinggikan. May your people be encouraged. Jemaatmu didorong. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. How many came to hear a word from the Lord today? Berapa orang di sini datang ingin mendengar firman Tuhan? Amen. Amen. The Amalekites were a hostile tribe. Orang Amalek ini adalah musuh daripada orang Israel. They were the descendants of Jacob's brother Esau. Mereka adalah keturunan saudara Yakub namanya Esau. They kept persecuting the Israelites. Mereka terus menganiaya orang Israel. So Joshua had to fight. Lalu Yosua harus melawan. Moses takes Aaron and Hur up on top of the hill. Lalu Musa membawa Harun dan Hur naik ke puncak bukit. And raising the rod of God, Kemudian mengangkat tongkat yang dari Allah. which was symbolic of prayer and spiritual warfare. Ini adalah simbol daripada doa peperangan. That as the staff was lifted up, Sebagaimana tongkat diangkat tinggi-tinggi, Israel would win the battle. maka orang Israel memenangkan peperangan. But when the staff started falling, Tapi apabila turun tongkatnya ke tangan Musa, they started losing. mereka kalah. Moses gets tired. Kemudian Musa lelah. Aaron and Hur get on both sides of him. Kemudian Harun dan Hur ada di sebelahnya. They set him down on a rock. Ketika turun itu tongkat, And each one holds up his arms. maka masing-masing kedua orang di sebelahnya mengangkat So- tangan Musa.
so that the staff of God could be raised. supaya tongkat itu tetap terangkat, tongkat dari Allah. And because of the unity of these three men, Karena orang tiga ini punya kesatuan dalam doa, God brings the victory. Tuhan memberi kemenangan. This is symbolic of our prayer. Inilah simbol dari doa kita. When prayer is lifted up, Kalau doa diangkat, we win the battle. kita memenangkan peperangan. When prayer is not lifted up, Maka Tuhan akan mengangkat. we lose the battle. Tapi kalau doa turun, kita kalah. Many years ago, Bertahun-tahun yang lalu, my mother was the prayer warrior. ibuku seorang pahlawan doa. Just like Moses, Aaron, and Hur were on the hill, Sebagaimana Musa, Harun, dan Hur ada di atas bukit, my mother was on the hill ibuku juga ada di atas bukit for our entire family. untuk berdoakan seluruh keluarga kami. She would pray, Dia akan berdoa. and because of her prayer, Oleh karena doa dia, our family was protected. keluarga kami dilindungi Tuhan. But when my mother passed away, Tapi ketika ibu saya meninggal dunia, there was a perfect storm. ada goncangan yang sempurna. Everyone in our family split. Semua kan ada goncangan, semua keluarga terpisah-pisah. They don't even meet for Christmas. Bahkan untuk Natal pun gak bisa ketemu. Someone else had to climb the hill of prayer. Seseorang harus naik ke puncak bukit untuk doa. I am now on the hill of prayer for my family. Sekarang kemudian saya menjadi duduk di puncak berdoa untuk keluarga saya. And my family are coming back. Akhirnya keluarga kami dipulihkan, ditemukan kembali. The question this morning is, who is on the hill? Pertanyaannya pagi ini adalah, siapa yang ada di atas bukit? Who is on the hill praying today? Siapa yang mau ada di atas bukit berdoa? Who is praying for this church? Siapa yang mau berdoa untuk gereja ini? Who is praying for your family? Siapa yang mau berdoa buat keluargamu? Who will stand in the gap? Siapa yang mau berdiri antara manusia dan Tuhan? When the enemy comes against you, Ketika musuh datang menyerang kau, siapa yang memperantarai kepada Tuhan? God is speaking to us today. Tuhan sekarang sedang berbicara kepada kita. We must pray before our services. Sebelum ibadah, kita harus sungguh-sungguh doa. Many more people will come into this place. Banyak orang akan datang ke tempat ini. People are going to get saved. Orang akan diselamatkan, People are going to get healed. akan disembuhkan, People are going to be delivered. akan dibebaskan, dilepaskan. But someone has to be on the hill for these services. Tetapi harus ada orang yang rela di atas puncak bukit supaya berdoa untuk ibadah ini. Somebody must be praying. Seseorang harus berdoa. We must commit to pray in the morning. Kita harus komit atau berserah doa pagi. Everyone. Setiap orang di sini. So that we draw closer to God. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. The Bible says draw close to God and He will draw close to you. Alkitab bilang kalau kita mendekat kepada Allah, maka Dia juga mendekat kepada kita. God can only draw close to us if we draw close to Him. Tuhan akan mendekat kepada kita jika kita mendekat kepada Dia. It requires prayer. Berarti apa? Dibutuhkan doa. And just like the tithe being the first fruits, Seperti perpuluhan sebagai buah pertama. prayer is the first fruits of the day. Doa adalah buah pertama setiap hari. When we give God our first fruits, Ketika kita berikan kepada Tuhan buah kita yang pertama, He multiplies the rest of the day. maka Dia lipat gandakan hidup kita sehari-hari. We must commit to praying for each other. Kita harus juga komitmen mendoakan satu dengan yang lain. Everyone needs our prayer. Karena setiap kalian di sini kita butuh doa-doa kita. Unity brings victory. Karena apa? Persatuan membawa kemenangan. Unity brings power. Kesatuan membawa kuasa. The Bible says when two or more agree in my name, it shall come to pass. Alkitab bilang dua orang sepakat dalam namaku, maka Dia mendengar dan menjawab doa. That is unity. Itu namanya persatuan. When we stand together in prayer, Ketika kita berdiri bersama-sama sehati dalam doa, prayers are answered that could normally not be answered.
maka doa-doa yang belum pernah terjawab pun dijawab. Because we are standing together. Karena kita berdiri bersama. We must pray for one another. Kita harus mendoakan satu dengan yang lain. We must pray for forgiveness for ourselves. Kita harus berdoa untuk pengampunan dari diri kita. We must pray for forgiveness for others. Kita juga harus berdoa untuk pengampunan bagi orang lain. We must repent of any unforgiveness. Kita harus bertobat dari setiap hal-hal yang kita belum bisa ampuni orang lain. Because the unforgiveness becomes a root of bitterness. Karena orang yang tidak mengampuni artinya di dalamnya sudah ada akar kepahitan. And it destroys the unity. Dan kalau sudah ada akar kepahitan, itu merusak persatuan kita. That requires prayer. Itu membutuhkan doa. It is hard to forgive sometimes. Sulit sekali kadang-kadang mengampuni sesama kan, orang lain yang menyakiti kita. But Jesus didn't say it was easy. Memang Yesus tidak berkata bahwa itu gampang. He said for us to forgive. Dia bilang kepada kita, ampunilah. And as we stand in this place today, Sebagaimana kita ada di sini berdiri di tempat ini pagi ini, God is going to bring healing to those who need forgiveness. Tuhan sedang menyembuhkan hati-hati yang tidak bisa mengampuni. But it's also going to teach us Tapi to forgive. ini juga Tuhan mau mengajar kita bagaimana mengampuni. And God says that we must fight our battles. Alkitab bilang kita harus berperang dalam peperangan kita. Now, why didn't God just destroy the Amalekites? Kenapa tidak begitu aja Tuhan harus hancurkan Amalek ini, orang Amalek? Why does he have Joshua fight? Kenapa dia harus punya Yosua untuk menyerang? Why does Moses have to get on the hill? Kenapa Musa harus naik ke puncak bukit? Why doesn't he take the obstacles out of the way? Kenapa harus pergi terus berdoa? It's because he's called us to fight battles Karena dia memanggil kita untuk berperang and to win victory. dan memenangkan peperangan. Some of you are fighting for your family. Beberapa di antara saudara sedang berperang untuk peperangan keluargamu. If you'll be on the hill praying, Kalau engkau ada di atas bukit berdoa, God will bring you victory. Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Some of you are fighting for your business. Ada orang di sini berjuang berperang untuk bisnisnya, usahanya. You're praying for God to bless you. Berdoa supaya Allah memberkati usahamu. Climb the hill of Ayo prayer naik berdoa. and God will meet you Maka Tuhan akan mencukupkan. and he will multiply you Dan dia akan melipat gandakan usahamu. and he will bless you. Dan dia akan memberkatimu. Some of you here fighting spiritual battles, Beberapa di antara saudara sedang berperang peperangan rohani. physical sickness, Penyakit jasmanimu. people coming against you. Ada orang yang menentang engkau. Some are having trouble standing up for Jesus. Ada orang yang kesulitan untuk berdiri, bertahan bagi Yesus. You're having to fight the battle of your mind. Engkau punya peperangan melawan pikiranmu. You're fighting a battle needing boldness. Kamu perlu berperang supaya kamu dapat keberanian. All of this is achieved in prayer. Ini semua bisa kita dapatkan lewat doa. As we are in this place today, Sebagaimana kita di sini sekarang ini, we are making a statement to the enemy. kita sedang menyatakan pernyataan kepada musuh. You will not have control of this place any longer. Katakan engkau tidak bisa mengkontrol tempat ini lagi. Jesus rules this location. Yesus yang memerintah di lokasi ini. As we pray, Sebagaimana kita berdoa, God brings us that victory. maka Tuhan bawa kemenangan itu bagi kita. As we confront the powers of the enemy, Sebagaimana kita hadapi kuasa musuh, darkness must fall against the light. kegelapan harus runtuh melawan terang. Sickness must leave in the name of Jesus. Penyakit harus pergi dalam nama Yesus. Fear must leave in the name of Jesus. Rasa takut harus pergi dalam nama Yesus. You are in this place. Kamu ada, saudara ada di sini. It's no accident. Bukan kebetulan. God called you here today. Tuhan memanggilmu ada di gereja ini. The Bible says that we are more than conquerors. Alkitab bilang kita lebih daripada pemenang. How can you be more than victorious? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang? It is when you're victorious in more than just yourself. Itu artinya ketika kemenangan kau terima bukan hanya sekedar dari dirimu.
And you're on the you're on the hill praying for other people. Kamu juga naik bukit berdoa untuk orang lain. And you are victorious for them as well. Maka juga mereka menjadi berkemenangan karena doamu. We are more than conquerors because we are fighting battles. Kita lebih daripada pemenang karena kita sedang berperang melawan setan. And God is winning them. Dan Tuhan menang. You're here this morning. Saudara ada di sini, jika ada di sini pagi ini, You're being challenged right now. engkau sedang menghadapi tantangan sekarang. The enemy does not like us praying Setan atau musuh nggak pernah suka kita berdoa. because it changes the atmosphere. Karena apa? Karena kalau kita berdoa itu merubah keadaan. It allows God to move. Karena doa itu mengundang Allah bekerja It pushes back the powers of darkness. dan mengusir kuasa gelap. I stand in this place today Saya berdiri sekarang di tempat ini telling you that Jesus is Lord. mengatakan kepadamu bahwa Yesus adalah Tuhan. And I have prayed this morning Saya tadi pagi berdoa that God will win every battle in this place. bahwa apapun peperangan di gereja ini, Who agrees with me right now? Tuhan akan memenangkan peperangan itu. Siapa setuju dengan saya? So I challenge you, Jadi saya menantang saudara. however much you're praying, however much you are praying now, Seberapa banyak pun doamu sekarang, double it. lipat gandakan doamu. God wants to do something very powerful here. Tuhan sedang mau kerjakan hal yang sangat luar biasa di sini. It will not come through other people, it will come through us. Itu tidak terjadi melalui orang lain, itu terjadi melalui kita di sini. Some of you will lay hands on the sick and they will recover Beberapa orang saudara akan tumpang tangan orang sakit sembuh. because the power of Jesus. Karena kuasa Yesus. Some of you will pray for those who need deliverance Beberapa di antara saudara akan berdoa bagi orang yang membutuhkan kelepasan. and they will be made free Dan mereka akan bebas. because the power of Karena Jesus. kuasa Yesus. But it begins with who is on the hill, Tetapi yang permasalahannya adalah siapa yang mau di atas bukit. who is praying, Siapa yang sedang berdoa. who is warring in the spirit. Siapa yang berperang dalam roh. Those people are the warriors of this church. Mereka adalah pahlawan doa di gereja ini. And it will reach this area. Yang akan menjangkau juga daerah ini. This morning, Pagi ini. all around the world, Di seluruh dunia. we have people of kings fasting and praying. Gereja kita, jemaat gereja kita King sedang berdoa puasa. We're fasting 20 and praying 24 hours a day Kami berdoa 24 jam sehari. until what day is it? February what? February 10th? February 10th. From when? From now till February 10th. Sekarang sampai tanggal 10 bulan 2 doa 24 jam. I encourage you to Gereja join Kings di us. dunia ini. Dan kami mendorong kalian, ayo bergabung. Join us. Bergabunglah. It's not just you. Bukan hanya Anda yang berdoa. There are thousands of people around the world Ada ribuan orang seluruh dunia ini who are praying with you now. yang berdoa bersama saudara You're a sekarang. part of kings. Kalau saudara ikut bergabung dengan King, We are all over the world. kita semua ada di seluruh dunia ini. And we are fighting the battle for Dan Jesus. kita sedang berperang melawan peperangan demi Yesus. That's what He has called us to do. Itulah yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan. And as they are praying around the world, Sebagaimana jemaat kita sekarang berdoa di seluruh dunia, they're joining with your prayers. mereka juga bergabung dengan doa-doa saudara. And they become more powerful. Akan menjadi lebih dahsyat kuasanya. There's faith in this place. Ada iman di gereja ini. I see it in your eyes. Saya bisa lihat dari Simalolong, mata kalian semua. There's faith in this place. Ada iman di tempat ini. If you add to this place prayer, you will have prayer and faith. Dan saudara di tempat ini harus punya doa dan iman. You will be unstoppable. Tidak akan terhentikan nanti saudara. I believe Saya percaya God is about to do something very big here. Allah sedang mau kerjakan hal besar di tempat ini. Haleluya. I believe God is about to change this place. Saya percaya Tuhan sedang mau rubah tempat ini. Not because of us, Bukan karena kita, because of Him, karena Dia, but through our prayer. tetapi melalui doa-doa kita.
As we hold it up in prayer, Sebagaimana kita angkat tangan dalam doa, God will give us victory. Tuhan memberi kita kemenangan. Who is the staff here? We're going to pray for them right now. Yang mau maju ke depan saya doakan, silakan maju. Come on up. Yang butuh didoakan, maju saja. The Bible says pray for your leaders. Alkitab berkata doakan juga para pemimpinmu. I want all of them standing down right here. Sekarang hamba-hamba Tuhan di tempat ini maju depan juga. Hamba-hamba Tuhan maju depan ini supaya doakan. Everyone that's leading anything. Leader-leader ya, para pimpin grup, sel, dan juga musik dan sebagainya. Silakan sini maju.